Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mitahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salamin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa tidak bosan-bosannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan acara di sore hari ini dalam rangka buka bersama pemerintah daerah dan mitra kerja daripada PWI, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kita kesehatan, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita daripada berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita berharap di bulan yang penuh rahmat, di bulan yang penuh maghfirah, di bulan yang sangat mulia ini, mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan daripada diri kita, pada keluarga kita, pada kedua orang tua kita, kemudian guru-guru kita dan jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kebila ila yaumil qiyamah. Yang terhormat kepada ketua daripada mitra kerja PWI Barito Selatan, kemudian yang terhormat kepada ketua Bawaslu Barito Selatan, kemudian yang terhormat kepada PT Adaru dan mitra kerja semuanya, kemudian yang ulun hormati pada para jamaah hadirin sekalian yang insya Allah senantiasa dalam curang rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebagaimana disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kata beliau, "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan la tamannau an takunna sanatu kulha Ramadan." Andai sekiranya, kata Rasulullah, umat itu mengetahui apa yang terkandung di dalam daripada rahasia Ramadan tersebut, niscaya mereka itu berhayal, berangan-angan. Nah, berangan-angannya hendak amun bisa dijadikan dalam setahun itu sabarataan jadikan Ramadan aja. Kira oke lah kita lah, sanggup lagi. Nah, enggak ada. Yang meragukan jawabannya Allah. Nah, ini berhitung terus harinya lah. Berhitung terus hari keberapa aja. Masa tahunan begini lagi. Ya Allah. Hati sabab saya. Kita sanggup sudah enggak ada. Ya Allah. Tapi ini masalahnya berhitung terus ya lah. Bis malam menakut ini tarawih yang berapa nih Jar? Tarawih berapa nah? Berarti nih kan sanggup ya udah. Sanggup mengaraput juga. Iya. Jadi kenapa? Jadi Rasulullah menyebut demikian tadi. Yang pertama kata Rasulullah, li'anna al-hasanata bi mustami'atun. Kata beliau adalah, nah, ini nyata sudah dipadahkan nih. Jadi tak kumpul kebaikan tuh gugur. Kalau kita tadinya di luar bulan Ramadan, mungkin kita kadang tak kumpul dengan kayak ini. Ya Allah, mungkin kadang tak kumpul dengan kayak ini. Mungkin kita kadang bisa terasai makanan nyaman-nyaman atau daripada wadah atau minuman
Tapi begitu datangnya bulan Ramadan sabaratan tarasai, nang tadinya kita kada awal menukar, diberikan oleh Allah Ta'ala rezeki kawan menukar, nang tadi koler berangkat sembahyang ke masjid, koler tulang kalanggar, kamu salah. Begitu masuk bulan Ramadan langsung terbuka hati mau ke masjid. Padahal sebelumnya batang hidungnya tidak kelihatan, tapi begitu masuk bulan Ramadan pertama ada ruannya sini datang, masih meneruan ya Allah. Bahkan ibarat masjid langgar full, dalam sana kalau hibah orangnya dari mana-mana orangnya tadi istimewanya. Cuma kita ini terkadang ini nih ujar kita nih ada musimnya ya Allah lah. Kayaknya punya ibadahnya masuk awal bulan Ramadan hibah orangnya. Kita tangahan gini nih, ketangan ini nggak dihilangkan pulang usianya. Kemana kah orangnya lah? Hati jadi masjid. Waktu akan ya, hati jadi langgar terjadi. Hilangkan orangnya mana kah? Nah ya Allah. Kayaknya dia tertinggal karena seminggu kemudian ada hari raya. Balik 3 hari. Memberikan pulang orangnya. Kumpul pulang. Seolah-olah Ramadan itu diambilnya muka lawan akhirnya aja yang begini. Ada kadang enggak itu sebijurannya. Awal akhir. Awal dan akhir. Awal. Iya, itu padahal dikatakan apa? Bulan yang penuh rahmat, di awalnya dirahmati Allah, di tengahnya diberikan oleh Allah Ta'ala maghfirah, di akhirnya dibebaskan daripada api neraka. Siapa orang itu? Orang yang demikian gitu kata Rasulullah, man sama Ramadana imanan wahtisaban. Barang siapa ujian Rasulullah ketika ia menggawi puasa, ketika ia mengerjakan dengan puasa sepenuh dengan keimanannya, percayanya dengan apa yang digawinya tadi, bahwa di setiap kebaikan yang ia keluarkan, ia lakukan akan dinilai dibalas oleh Allah Ta'ala. Kayak itu juga sebaliknya, suatu kejahatan yang dilakukannya maka semuanya nanti dibalas oleh Allah Ta'ala. Makanya disebutkan فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Maka barang siapa yang memperbuat suatu amal kebaikan walau sekecil daripada halus, daripada debu kayak atom, tetap dibalas. Oke. Ujar Sapian tadi, apabila amaliyah di bulan Ramadan itu tadi dilipat gandakan telah. Iya, moga ampun dilipat gandakan. Dilipat gandakan. Ya. Sekali sebaliknya kan kalau berbuat dosa juga dilipat gandakan ada. Nah, kalau ini berbuat dosa, maka hal demikian itu akan berbeda urusannya. Sebab kenapa? Sebab dikatakan ujar Rasulullah menandakan apa? Ketika masuknya daripada awal bulan Ramadan itu dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan dibelenggu. Atau gila? Nah, dibelenggu. Maksudnya apa itu tadi? Artinya kesempatan untuk berbuat baik, untuk merubah dengan diri kita itu banyak. Tapi bila kita akan memperbuatnya, jadi berarti kita ada nak mengambil dari keuntungan tersebut. Nah, jadi Ustaz tadi sudah menjelaskan dengan cukup rinci banget tentang baik itu amalia maupun dosa yang kita perbuat adalah. Di sekitar kita bikin supaya kamu undangan sekalian bisa lebih aktif. Sekali lagi selamat datang untuk pihak kejaksaan dari Bangsa Sultan sudah berkenan hadir. Ketua Bawaslu juga terima kasih. Nanti Pak sampai kami minta bisa ngomong juga. Ini boleh nggak Pak? Iya boleh. Ini sedikit aktif nggak Pak? Iya. Ini jangan bergada. Kita nih enjoy aja ya, enjoy. Tidak puasa pengharapan itu ya. Nah nanti Anda akan memberikan tempat tanya lah. Kan jawabannya tentang kena. Iya. Tapi ini kan dikurung kan segala setan dan sebagainya. Wadah kami itu ada mendengar segala bunyi hantu. Di belakang itu apa itu kan kena. Biar akan bisa menjelaskan dapat. Ini kita bikin yang spesial aktif nanti untuk PWI beda dengan apa namanya, dengan tempat lain untuk acaranya. Nah jadi silakan, mungkin belum ada yang mau ditanyakan dengan Ustaz. Ini kita bikin audiensnya yang aktif. Nah audiensnya yang akan aktif. Ya silakan. Assalamualaikum Pak Ustaz. Saya mau tanyakan. Misalnya kita ini puasa nih, tapi kita sering berbohong.
Nah, puasa dari bohong, apa hukumnya? Oke. Kawan, bawa rapor. Jadi sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah, kata beliau khamsatu asya'a tuhbitu sauma ay tuksibu sawabahu. Jadi ya Rasulullah ada 5 perkara, yang 5 perkara ini bisa menggugurkan bahkan menghapus daripada nilai pahala puasa. Hapuslah pahalanya, dah hapus. Puasanya mah batal, ada batal puasanya, hapuskan aja. Cuma habis. Apa diantaranya daripada 5? Yang pertama kata Rasulullah al-kadhib, itu orang yang ketujuh berbohong, berdusta, berkarampot. Nah, apalagi teteh biar mualim di pemaki dulu punya mana? Kami nggak usah kabar di situ, cuma waktunya lain. Al-ghibatu asyaddu min salasin jinata. Menggibah orang lain itu, membuka aib orang lain itu dosanya lebih besar daripada 30 kali berzina. Nah, memang berzina tuh pukul dan kami itu mas. Iya, pukul dan kami itu tuh. Ini kita buka nah, ini tak kayak bangun puasa, menggibah orang kan yang hukum ya. Oke. Jadi oke. Kalau yang pertamanya tadi, pertama kan jalan Nabi tadi 5, ya Allah. Yang pertama tadi ada dusta, itu 1. Yang kedua al-ghibatu, menggosip orang lain. Nah, ini menggosipnya tadi, menggosip orang lain. Orang yang menggosip dengan orang lain, kalau gosipannya itu benar, itu artinya tuh memang membicarakan hal-hal yang tidak baik. Tetapi bila mana yang dibicarakan orang tadi kada benar, berarti adalah fitnah. Nah, jadi pernah suatu ketika di zamannya Rasulullah ada 2 orang perempuan, yang mana 2 orang perempuan ini tadi ia dalam keadaan lemas sampai hendak mati sudah daripada akan orang. Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ini ada 2 perempuan yang sedang berpuasa, wahai Rasulullah. Orangnya lihat pernah hendak mati sudah Rasulullah. Kadang pedulikan Nabi, waksidin dulu. Didatangi pulang, ya Rasulullah, kayak apa nih si perempuan ini? Nah, ibaratnya ini kan bagi pajak, kayak apa yang dikatakan lainnya nih? Apa nih? Nih dengan keadaan yang kedua ini, lalu dijelasin akhirnya apa? Lalu ditanggapi oleh Rasulullah. Oh ya Rasulullah, apa? Ketika demikian, tolong carikan wadah. Carikan wadah istilah. Maka dicarikan wadah. Bingung. Sahabatnya bingung, kenapa dia bisa mencari wadah? Setelah diambilkan wadah, lalu ya Rasulullah, mana 2 perempuan tadi kemari? Suruh datang. Ketika datang 2 perempuan itu tadi, ujiasidin, muntah ya kan sini. Muntah ya Rasulullah. Maka muntahlah si perempuan tadi. Ketika ia muntah, yang dikeluarkannya adalah darah dan anak keluar. Hampir hendak hibak. Wadah ini tadi sama awal nih. Wah, mikir. Yang kedua pulang dipanggil lagi, yang muntah yang ternyata yang kedua sama halnya. Selain muntah darah, selain nanah daging Allah. Nah, lalu dipadahkan Rasulullah. Tahukah kalian apa yang berbuat oleh perempuan ini? Mereka inilah yang ketujuh Yasin ketika berkumpul berdua sedang membicarakan hal-hal perihal keburukan orang lain. Nah, ini tadi. Jadi itu boleh. Artinya ya Allah. Tanya tadi. Wartawan itu kan kayak berita itu melihat Oke. wartawan itu kan sama paruh gibah ada juga. Sama paruh cuma tidak tahu niat tetap. Tapi kita melihat kita memang kadang-kadang menggibah orang. Ya. Tetap. Jadi sebenarnya tidak mengamal niat, tindakannya diniat. Bismillah, nah, mual berita ini oleh karena hendak meluruskan informasi. Meluruskan informasi supaya masyarakat luas tahu ya ada mas kira-kira dan tidak ada maksud untuk memburukkan orang lain, kadang kita kalau begitu lah. Nah hendak menurut kira-kira pas-pasnya lah tak kamu dipas-paskan dan pers itu wajib ada terkait di zaman Nabi pun kalau ada wartawan yang memberikan informasi yang bagus kepada publik karena pakai wartawan orang center lah. Nah kita penjelasan sedikit. Nanti kita kalau suruh sampai apa nanti ngomong ada harus ngomong. Iya. Jadi bagaimana maksud yang dinamakan dengan gibah tersebut? Gibah itu dalam artian dia membicarakan dengan cara membelakangi. Semakin orang yang tidak dibicarakannya itu makin mendatang, makin jadi
satu lagi bagaimana? Bagaimana? Nih, ini nah. Jadi kan lu keras. Kalau kayak wartawan ini nggak ada kerjanya nyata, real langsung, ya kan terbuka. Ada tertutup. Kalau orang gibah ini ada orang masing-masing aja, ya kan. Jadi jelas sudah yang demikian. Jadi ibaratnya kalau kita memperbuat demikian, apa kita dosa? Ada. Makanya itu tujuan kita adalah untuk memperkenalkan jangan sampai terjadi seperti kayak ini tadi. Oh, iya. Oke. Mungkin Bu Ahmed ada yang perlu ditanyakan? Tadi Mas, ini Ustaz belum habis menyampaikan 5 hal yang membatalkan pahala puasa. Membatalkan puasa jelas makan dan minum, bersetuju. Tapi ada yang membatal. Mungkin dijelaskan itu saja. Oke. Belum habiskan dulu banjir. Belum habiskan. Jadi yang pertama tadi adalah dosa. Yang kedua adalah al-ghibah. Senang daripada menggosipkan orang lain. Kemudian yang ketiga adalah surah peringatan namimah. Namim. Apa itu namim? Namim adalah ketujuh mengadu domba dengan orang lain. Jangan kan ibaratnya yang kita biasa wartawan bisa ya bro. Nanya madrasah ya. Tapi ya bro. Tapi madrasah. Ujar si A kayak ini membandingkan dengan si B. Si B ini sudah muak dengan si A. Akhirnya apa dia dosa? Bila memang bujur-bujur situ jantan kan jadi pertama di mana nak? Padahal ini kurang aja. Makanya dulu diceritakan ada seorang pembantu. Seorang pembantu ini tadi anak menguasai daripada harta tuannya tadi. Lalu ketika itu si pembantu ini memaraki tangi dengan si istri. Lawan sininya tadi. Apa mendakan? Nyonya ujar patuana bila pian mau mangarik jangkut si dina, kata si dina guring kena lawan lating. Nah bila pian mau nang itu cinta bujur. Laki piannya dengan pian, bujur cinta. Karena itu ayu ay. Maka diberi akan habar lagi oleh pembantu memadahi dengan laki. Nampak apa tuanannya laki? Wahai Tuhan, dulu dapat informasi. Apa informasinya? Bini piannya hendak menggorok dulu pian bikin malam dia mengguring. Allah. Bila pian kalian percaya, bukti akan bikin pian menggorok guring. Ini bisa melati yang kita. Ayo hai. Upaya malam dijumpai oleh laki ini. Mencoba laki ini berpura guring. Beberapa guring beberapa pembini mengikut di janggut temannya menarik cuma ikut ading dikira nalakinya nak menyembelih gurunya melihatnya itu langsung diambil nalaki justru nang bini tadi sebaliknya disembelih oleh nalaki akhirnya apa yang bini mati yang patuannya ditangkap orang harta ini jadi memiliki di jahatnya makanya dikatakan oleh Rasulullah la yadkhulul jannah an-namam tidak akan masuk ke dalam surganya Allah orang yang senantiasa berbuat nama. Silakan Pak. Ini Pak Ustaz, ini Ibu Sekwan yang cantik sebenarnya sudah hadir di sini. Terima kasih Bu. Mau jadi Bu hari ini beda Bu dari acara yang biasanya. Ini penceramahnya harus dibikin aktif dan audiensnya pun sudah dibikin aktif Bu. Ya, selamat datang Pak Jaya, Kepala Bapeda Brebes Selatan. Nah, gimana Mas? Siap sudah? Tadi sudah dijawab nggak punya founder nih? Belum habis Jangan lebih panjang katanya. Oke. Makasih banyak. Jadi belum habiskan dulu ya Allah. Belum habiskan dulu. Permintaannya dulu. Lanjut Pak Ustaz. Oke. Jadi tadi sudah tidak. Dan tegang. Iyalah supaya tegang ya. Mas santai aja kita enjoy aja Pak. Jadi 3 sudah tadi. Lah, yang dapat menghilangkan pahala puasa seseorang ada 3. Yang pertama berbohong. Yang kedua menggosip orang lain menggibah. Yang ketiga namim dosa. Kemudian yang keempat yaminul gumus. Apa yang minul gumus? Ketujuh bersumpah palsu. Bersumpah aja gawin. Demi Allah. Kita udah boleh kayaknya nih. Ilahi ta'ala. Iya semua sudah. Sehari itu sehari Lillahi ta'ala aja. Begitu berjualan juga lillahi ta'ala juga kawan menukar.
Jangan berapa nih harganya baju ini? Baju ini lawan kita mana rewalnya menjual berapa nih? 250 aja. Bulan orang 600 nih kawan mana lain. Ada kurang lagi kita kawan kumai. Nah ini dijual modalnya jadi wadah nih. Meyakinkan apa? Lillahi ta'ala mana aja. Padahal bukan berapa 150 orang aja. Nah digorong Sumpah palsu ya? Hah? Sumpah palsu ya? Nah sumpah palsu itu sumpah. Bila wani mengucapkan lillahi ta'ala itu lebih ngeri lagi itu. Jangan sampai ucap nah itulah tamakan ini kita sumpah. Jawaban apa? Jawaban apa ini? Oke, kemudian yang terakhir lah yang dapat menghilangkan nilai pahala seseorang yaitu adalah an-nazru bisahwatin, memandang dengan syahwat. Nah, begitu memotor jangan aja lihat hanya binian, biar nah naik kapalah alon nongkrak jadi naik kan. Naik ini dapat menghilangkan daripada nilai pahala puasa, hilang pahala puasanya. Atau umpamanya oleh lantaran kekancangan naik kamu tak keluar. Ya Allah, insya Allah. Cuma ada di apa itu mati aja Pak. Ibarat menikmati itu saking karumasnya ayo bacaan itu salah baca. Nang tadi dia situ subhanallah subhanallah subhanallah. Oleh lantaran bagi barat baginya subhanallah umailah aja sudah. Nah itu deh. Ini hati-hati memotot-motot ya Allah bagi wartawan jangan bila terjadi demikian sampai keluar apakah benar puasanya? Kada. Asal tangan kita jangan bermain cuma menikmati aja maka hukumnya adalah hilang nilai pahalanya. Maka daripada itu ujar Rasulullah amin saimin laisa lahu min siyami ilal ju' wal atasu. Berapa banyak orang yang menggawi dengan puasanya tetapi nilai pahalanya ada dan didapatnya cuma lapar dan haus. Gitu saudara dari 5 pasal. Apa tadi? Habis kan dari? Habis sudah. Pak dari Kejaksaan silakan. Ini bagus hari ini. Saya tanya. Izin Pak Ustadz bahwa apa di bulan Ramadan ini kan apa semua setan ini dibelenggu. Kok banyak juga Pak umat santri ada yang tidak berpuasa, ada juga yang apa berbuat dosa. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Oke. Kebetulan ini tadi sudah Paulun mengungkapkan pertanyaan tadi ya jelas. Iya kalau jelas Cuma ada tak? Itu maksud beliau di bulan Ramadan ini sebagaimana diriwayatkan hadis bahwa segala angkuh setan dibelenggu. Tetapi kenapa kan masih banyak umat Islam yang misalkan ada puasa bolak balik ada baik berarti setan yang di dalam hatinya atau masih ada kita yang dibelenggunya di mananya ya? Kita ada. Nah, oke. ini sekarang moderator sama molesnya. Oke, selamat datang untuk menghadapi. Terima kasih bersama sudah berkenan. Jadi ini relax ya, acaranya enggak harus pegang. Nanti sampai itu untuk nanya. Oke, jawablah. Jadi kenapa kalau kita lihat padahal dinyatakan kan bila mana masuk nantinya di awal daripada bulan Ramadan maka di situ dibukakan oleh Allah Ta'ala pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan pada waktu itu yang mana mereka ini tidak akan dapat mengganggu yang orang lain. Maksudnya daripada hadis tersebut adalah di situ Allah membukakan selebar-lebarnya bagi orang-orang yang berbuat jahat, bagi orang-orang yang kelakuannya ada baik waktu di luar dari bulan Ramadan dibukakan oleh Allah. Supaya apa? Supaya mengerjakan hal yang baik-baik, beribadah. Tapi ternyata banyak orang yang melakukan bahkan tidak ada puasa. Kenapa? Berarti mereka itu menyia-nyiakan waktu yang telah Allah berikan, bahwasanya di waktu tersebut dibukakan berbagai macam ampunan, berbagai macam rahmat. Di situ dibukakan oleh Allah Taala di tempat suci. Tapi bagi orang-orang yang tidak terpanggil, orang yang imannya tidak sepenuh keimanannya, makanya melalaikan dengan hal tersebut tadi. Nah ini tadi. Jadi diraikan kita peduli. Makanya terkadang istilah kata kalau kita ini terkadang manakuni orang, dia kan apa? Lagi sembahyang. Jadi baik juga kok.
puasa. Mengenai dua-duanya ada puasa kayak Pak. Nah ini rugi itu kan ya kan? Ini jelas itu merugikan. Nah rugi siapa? Yang ruginya adalah yang ampun diri. Maka daripada itu dia ditegaskan bagi orang nyata-nyata meninggalkan yang hal-hal yang baik-baik, jelas sudah kebaikan itu ditinggalkannya, apalagi sembahyang ditinggalkannya, puasa digawinya. Ingat ada 2 poin kita ingatin adalah di sini. Jadi sebagaimana ajar guru mu'alim, guru bahid, bila mana kita menemui dengan orang tersebut, bila kita hendak mengeluarkan zakat harta kita, bila kita hendak mengeluarkan daripada zakat fitrah kita, tabari dengan orang yang ada penyembahyang, maka ditolak daripada zakat harta kita, ditolak zakat daripada zakat fitrah kita. Sebab kenapa? Sebab orang tersebut menandakan orang tersebut kada pintar. Artinya apa? Kada menggunakan waktu yang Allah berikan dengan sebaik-baiknya untuk mengubah dengan diri kita. Begitu Pak Haji. Jadi Pak, kesimpulannya tadi apa Pak? Maksudnya penjelasannya bahwa yang mana yang lebih untuk sekali lagi selamat kita beri dulu ya. Ada iklan sedikit. Terima kasih, selamat datang untuk Ibu Ida Winarni. Aja. Ya, nanti kita awali dari Bapak Haji ya, Kepala Dinas PUPR yang terhormat, terima kasih kebersamaan. Ibu sistemnya kolaborasi, jadi kita tunggu keaktifan audiens, bukan yang cuma kami yang akan berbicara di sini, nanti audiens yang kita tunggu. Jadi siapa bosan yang dibelenggu kita? Yang dibelenggu tadi. Setan dalam hati atau setan yang di luar itu? Yang dibelenggu tadi jelas setan yang jelas dijadikan oleh Allah Ta'ala setan, cuma oleh lantaran diberikan lowongan, oleh lantaran kadang mengerjakan hal yang baik-baik, maka mudah dia membisiki dengan hal-hal supaya untuk menjauh daripada berbuat suatu kebaikan di bulan Ramadan tersebut. Cuma aku yakin sebenarnya masih ragu-ragu kok masih separuh-separuh loh. Kira-kira dikatain oleh kita kadang masuk ke dalam dunia setan. Jadi kita kadang merasa yang tertanam atau tidak atau mungkin tidak. Jadi bisa juga setan itu di lapas, dimasuk-masukkan ke dalam. Itu mungkin yang hantu yang kita alami itu kayak gitu kan. Atau hal dalam hati bisa aja. Jadi sebenarnya lah supaya yang lebih simpel adalah kepada gini. Tadi dikatakan ujar Rasulullah, man sama Ramadana imanan wa ihtisaban, itu belum habis dari jadwalnya. Barang siapa yang mengerjakan puasa, dikerjakannya puasa dengan sepenuh keimanannya. Nah, penuh yakinnya. Sebab kita di dalam melaksanakan puasa ini ada 3 porsi golongannya. Ada yang ketika datang bulan Ramadan yang menyambut dengan sepenuh keimanan, senang, gembira. Di sisi lain ada yang merasa terkekang, sakit hatinya oleh kenapa kadang berbuat apa-apa sama sekali. Ada di sisi lain yang berpura-pura puasa. Nah, berpura-pura nih, gimana nih? Berpura gaya nih puasa. Padahal dia mengikuti dengan dirinya senang. Padahal dijanjikan oleh Allah Ta'ala. Nampak bila mana orang itu mengerjakan dengan puasa secara iman, wahtisaban, dengan secara ikhlas, mengharap ridhanya Allah, berbagai macam tantangan yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala jangan menggawi ini, jangan mendusta, jangan menghibah orang, jangan madu domba orang, jangan hendak bersumpah, jangan melihat negara karuan, apalagi hendak di saudara banyak ngabuburit kalau kita lihat murid, enak akhirnya. Nah, dosa digalakkan berdatang itu. Maka balasannya apa ya Rasulullah? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan mengampuni daripada dosa orang tersebut, daripada dosa-dosanya di luar daripada bulan Ramadan tersebut. Amin. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dari Islam. Apa anak yang tak akan tidak bisik-bisik dari kita. Tidak boleh bisik-bisik ya orang ini. Terima kasih, baik. Ya, Silakan nanti. Iya. Ini harus bertanya kayaknya. Kalau nyambung boleh juga. Pertanyaannya agak sedikit nakal, Ustaz. Iya, oke. Ada kawan kita, belum kita nyebut orang ya, ada di sini. Jurnalistik Ya, politik jurnalistik. Hanya kawin kita. Iya. Dan ini tulang kota. Kalau Jawa lah. Ayo. Ini kan? Jadi pas ini sebulan kan saudara pertemuan. Ini sebulan loh.
pas pertemuan pas orang lagi puasa Iya. problemnya berat Pak. Ya, berat. Sudah lawas pada pertemuan di saat orang sedang puasa Iya. ya kan. Kemudian Dalam menggali itu ya ada sanksi, ada hukumnya, kemudian ada konsekuensi. ya. Tapi amun nggak digawe, dimabak pulang nasibnya. Ini untuk orang yang seperti ini, Oke. adakah kemudian hukum memberikan keringanan? Oke. Terima kasih. Ya Allah coba jawab. Jadi teteh, tenang. Ini ada kayak di jurnalis ya. Menggibah orang kada boleh, mendapat orang kada boleh. Sesuai dengan hadis lah. Apalagi batu asal dengan salah si berzina. Bukan para lain tidak sengaja lebih besar daripada 30 kali berzina. Jadi kita kada boleh bukai pula. Kondisi banyak. Terima kasih dan selamat datang untuk Kepala Dinas Pertanian. Untuk MDes, terima kasih untuk Ibu. Nah, jadi ini Wai, kita relax nih Bu. Jadi kami bikin ini supaya relax, santai, semua pihak kami dukung aktivitasnya juga. Pak Haji Rifata, terima kasih bersamanya. Kepala Dinas Pendidikan, terima kasih Direktur Rumah Sakit Jaringan Sesami Butok. Nah, ini Pak Haji Ripa mungkin kan aneh-aneh, beda pada yang lain lah. Acara rambut kami ini lain pada kurang lain. Ini kami bicara mana? Kami sudah berarti yang aktifnya. Nah, tak kurang kembali mengatur seperti yang ditanyakan kayak apa hukumnya kawan kita yang hanya kawin tadi lawas kada batamu tapi hanya imbah kawin tapi dalam keadaan puasa. Masih 2 kali kawin sih. Iya. dalam bulan puasa apa hukumnya tak? Amun misalnya tagawinya atau sebaliknya ini memang ada puasa sekali tak digawinya kayak apa tuh? Ya ada. Nah sekarang kayak gitu. Ini sampean nih yang akan menjawabnya. Kalau ada misalnya Ustadz yang di higan yang bisa menjawabkan kan? Ya ada. Sebenarnya aktif lagi. Ustadz Guntur kan? Pak Jaya kah? Kalau ada Kalau boleh Pak Jaya apa? Kira-kira. Mungkin ada. Ya. Ini bulan puasa kalau ini hanya bebas kawin, hanya batamuan. Kalau misalnya melakukan hubungan itu maka hukumannya besar tetap hukumannya dosa besar dan akan menanggung sekian. Tapi ini karena puasa pulang ya. Siapa tak? Silakan bisa dijelaskan. Ini untuk yang pertama ulun jawab kayak apa Anda segini orang tadi dalam keadaan puasa ya karena oleh lantaran lama kada berjumpa, lama kada bertemu ketamulan bini nah kisahnya ya kalau apalagi berarti memang ulah nang bini tadi. Sehingga Anda sekiranya terjadi sesuatu hal jadi kita nampak kikuk-kikuk ya Allah itu dipadahkan jangankan sampai tak masuk ibaratnya habis kalau dia mengetahui halnya dalam keadaan tadi berpuasa tetapi dia tetap melakukannya tak masuk banyak hasapahnya aja tahu dah siapa tuh tahu dah siapa tuh tahu dah siapa tapalah haluan mengarah siapa tuh asap itu kepala haluannya batas itu jahnya nih ditabur nanti nih ingat ini puasa ada nah jangan lagi puasa aku nih aja cuma kan penting ini jangan terus gini kalau panja dengan apalanya aja kan jadi andai kapalanya tadi itu masuk kepala haluannya aja kemudian ditariknya dilepasnya keluar ada keluar maka hukumnya adalah batal puasa seorang dan orang yang melakukan yang demikian tadi nang menjadi denda nang jadi bayarnya adalah jelas sudah pihak lelaki yang babinya ada cuma cukup bayar keadaan aja yang laki-laki dendanya apa bayar kafarat makanya pernah terjadi zaman Rasulullah ketika Sidin santai dengan sahabat-sahabat Sidin di masjid maka ketika itu datang seseorang laki-laki yang bertanya mendatangi Rasulullah ya Rasulullah wah ya Rasulullah celaka ulun ya Rasulullah celaka ulun
Kenapa jadi celaka ya Rasulullah? Ulun telah berbuat berhubungan badan di siang hari bulan puasa itu dalam keadaan puasa wahai Rasulullah. Zina tuh halal lah. Ada halal tuh. Halal bukan zina tuh lah. Bukan zina. Ya. Cuma ada aturan mainnya kan ada. Lalu setelah mendengar daripada demikian, ujar Rasulullah manapun dengan laki-laki tadi, apakah engkau ada memiliki budak? Ada Ada iklan. Ya. Selamat datang untuk Haji Ale. Iya. Tuan Sudarto, terima kasih. Bung Juni juga terima kasih. Salah satu anggota DPRD Batu Serta sudah sekali hadir. Oke. Lanjut. Kita teh Haji Ale kan aneh karena meneliti acara kami beda seperti lain. Dia kami sudah takut kan? Iya. Silakan Kak. Sambung kembali nah. Sambung kembali. Jadi ketika itu ditakuni oleh Rasulullah, apakah engkau ada memiliki budak? Ujar nang seorang laki-laki ini tadi nang berbuat daripada nang berhubungan badan dengan bini tadi apa jawab? Wahai Rasulullah, ada ulun bersih Rasulullah. Lalu di sini apa yang menakuni? Apakah engkau sanggup untuk berpuasa 2 bulan berturut-turut? 2 bulan berturut-turut ya kan? Sanggup ya aja. Ini bisa pakai bulan apa? Jangankan nak 2 bulan, ya sebulan itu ditanggar sudah. Ya, apalagi 2 bulan. Artinya berturut-turut, bilanya batal masa pulang, bilanya ada pacar yang terakhir masa pulang itu ada berturut-turut, bukannya dipisah-pisah ada. Disambung terus sampai 2 bulan. Harus sanggup Rasulullah. Lalu ditanyakan sedikit kembali, apakah engkau ada memiliki daripada makanan di rumah? Bila engkau ada memiliki, maka engkau beri orang fakir atau miskin sebanyak 60 orang, masing-masingnya diberi 1 mut. 1 mut itu berapa? Kurang lebih 7 on beras kita. 3 om setengah. 3 mut. 3 mut sekarang itu bayaran mon ya apa nih? Iya 3 mut setengah hitungan hitungan dari kita susu. Iya. Menyamut itu ada kami di pondok ada di istilah mut. Beda lawan ngomong kan. Jadi mutu bentuknya makin ke atas makin halus bodi danau. Jadi bila kita umpamanya menjaga fitrah itu 4 mut dia sudah pas sudah pernah ada lagi kurang lagi. Dengan cara jubung jangan diseset kayak orang berjalan baris itu ada dia dijubungi namanya tadi. Namanya ulun kebetulan ada besi di situ. Lalu kembali sambung lagi. Ditanyakan oleh Rasulullah hal demikian tadi, apakah engkau ada si makanan? Bila ada maka bari mereka terlepas daripada masalah engkau. Wahai Rasulullah, ada dari 2 ulun ini kebetulan nih. Bagaimana termasuk orang miskin juga ulun nih. Lalu ketika mendengar demikian, tiba-tiba datanglah seseorang yang membawa kurma sekeranjang di bawahnya lalu berikannya kepada Rasulullah. Rasulullah ini ulun bahagia kesepiana, memberi kesepian diterima oleh Sidin. Lalu nang korma sekeranjang tadi diambil Sidin, dibayarkan Sidin ke lelaki tadi punya Sidin apa? Bagikan korma ini untuk orang-orang nang fakir, orang-orang nang miskin sebanyak 60 orang. Mendengar itu namanya lagi tadi. Wahai Rasulullah, mohon maaf ya Rasulullah, setahu ulun ibarat bentuk ini sabuntukan ini wahai Rasulullah ada nang ibaratnya nang paling miskin nang paling fakir ulun aja lagi ada yang lain. Ya apalagi kita ada lagi. Lalu ketika mendengar demikian tersenyumnya Rasulullah sehingga nampak tahan gigi Sidin tertawa melihat telepon orangnya. Kalau begitu ya Sidin, bawa korma ini ke rumahmu, bagikan untuk anak dan binimu terlepas juga daripada hal demikian. Itu yang untuk nang puasa. Ya lagi. Kalau yang banyak ada berpuasa, apakah anak aparat juga? Ada keparat aja, ada keparat keparat. Ya. Nah itu kepala tentang kira-kira paham lah Ustaz yang paham lah. Nah jadi itu sebelum mengembalikan atau melempar kepada rekan-rekan dari ulama menyambung akan nih pertanyaan ketua PII ujar ketua PII Ali J menurunkan petakung Islam kami beda agama jadi dua kita sih kas lagi. Nah makanya di Islam itu apabila membukakan orang berpuasa maka akan dapat pahala. Jadi dia sendiri aku dia membukakannya oleh orang puasa dia. Apakah ada pahala semuanya usaha Allah tetap pahala itu dia lah. Terima kasih. Nah itu dia gimana aku habis orang dia yang menang masalah batakun
jadi pembisik aja. Sama ya tuh? Iya ada. Sama. Sama. Semuanya salah Ta'ala ya Bang. Diminta apapun yang lakukan tawaran. Dipersilakan. Tanya aja apa kalian, jangan bisa sembarangan kita ya Allah, kita enjoy aja, ini jangan jalan apa yang ditanyakan kita terserah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa hal yang mau saya tanyakan. Mungkin ini sebenarnya ada kita sih jawabannya. Karena di Buntut ini kita berbeda agama ya. Ada Nasrani, Muslim, bahkan Hindu. Tetapi ketika kita berbagi, ada beberapa pendapat bahwa ketika gimana yang mengungkapkan agak sulit karena kita berbeda. Tapi di sini saya menanyakan, apakah sama ketika kita berbagi di saat hari raya, mau Islam atau non Islam, kita sama-sama membagikan itu, menurut Pak Ustadz gimana? Karena di lingkungan kita, apalagi seperti kita kan banyak berbagai macam agama lah. Karena ada berbagai pendapat yang berbeda-beda. Mungkin beri pencerahan di sini. Ini maksudnya ibunya tadi waktu ibadah. Iya. Nah, jadi pertanyaan sebelum kita lanjut untuk menjawab ini Bu, iklan sebentar ada Pak Nadiem. Terima kasih Pak Nadiem, salam kenal dulu. Saya Azim Heri, Sekretaris PBI. Ini beda loh Pak, dari yang sampai ngikutin acara itu kan ada sambutan, setelah sambutan ada acara agama, sampai suruh nonton doang. Ini disuruh aktif loh Pak. Jadi audio ini suruh aktif. Jadi beda lah begini dengan yang lainnya itu Pak. Terima kasih sudah benar hadir depannya. Nah tadi Ibu Ika Winani menanyakan bagaimana kalau di lingkungan ibu ini tidak cuma orang muslim, dan banyak yang non muslim juga. Kalau bersedekah kita pas lebaran atau bagi THR itu gimana ya Pak? Apakah ada larangan atau memberi orang non muslim atau gimana? Tapi kalau menurut saya pribadi nggak ada sih Pak, nggak ada larangan Bu. Itu semua amal ibadah itu masalah gini Bu. Allah Rabbi itu, Allah itu bukan Allahnya orang Islam. Rabbul Alam itu, Allah itu seluruh sekalian alam. Jangankan cuma orang muslim, cacing dalam tanah dan hantu bani pun termasuk umatnya Allah Ta'ala. Jadi kalau kita menyumbang memberikan kepada makhluk Allah itu tetap berikan ibadah Bu. Semuanya ada innamal amalu binniyat. Silakan Pak Hayat atas penjelasannya. Oke. Jadi sebagaimana yang diungkapkan, yang dikatakan oleh Allah Ta'ala di dalam Al-Quran, apa kata dia? فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Jadi barang siapa yang mana dia memperbuat suatu kebaikan yang baik, ini terbuat walau sekecil jarah, hapus pada debu nih, kita lihat nih. Memang sewaktu ibaratnya kita di dunia ini memang ada perlu urusan dengan itu kan, tidak perlu. Tapi nantinya ketika dia akhirnya berharga luar biasa harganya. Maka apa yang dia perbuat, entah yang berbuat dengan orang yang muslim atau ada muslim atau yang lainnya, bahkan daripada hewan binatang, saya berbuat yang tadi, dia akan mendapatkan daripada balasan kebaikan daripada Allah Ta'ala. Jadi dibalas. Yang penting asal berbuat yang baik. Tetapi justru sebaiknya, bila mana yang kita lakukan tadi hal yang tidak baik, maka orang tersebut pun akan mendapatkan dengan hal demikian. Akhirnya ada baik buat. Maka daripada itu, apa yang kita gali, apa yang kita kerjakan itu sesuai dengan innama a'malu binniyat kita. Terima kasih. Selamat datang untuk Kapolres Bantul Selatan. Pak Kapolres, terima kasih untuk semuanya sudah berkenan hadir. Ini kita sudah tembak apa gimana Pak Kapolres? Ya. Iya. Mungkin sampai nanti ada mau nanya apa gitu langsung nih Pak. Ini kita bikin audionya aktif Pak. Ya. Jadi beda dari tempat lain. Jadi bila ada yang bertanya, ulun bertanya. Iya. Ini Pak Dandim ini dia orang pintar loh. Berapa menit duduk jadi udah paham. Oh, ini Maknanya apa Pak? Dan boleh harus ngomong masalahnya ini orang baru loh di sini. Dia baru hadir di
di tempat kita. Terima kasih ya Pak ya. Ini perkenalan langsung Pak, langsung nanya apa sama Ustaz. Terima kasih. Judulnya apa ya Pak? Perkenalan atau apa ya? Langsung rapian Mas, langsung rapian. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, nama budaya selalu dikembalikan. Mungkin singkat saja, nama saya Langit Budi Santoso, Makassar Letkol Infanteri, saya pejabat Dandim 1002. Kalau saya bilang yang baru, udah hampir sebulan lebih lah. Kalau mungkin kemarin saat setelah terima, boleh kita bilang baru, tapi saya udah bukan yang baru lagi lah, karena sudah keliling-keliling kita. Iya, iya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saya lihat dari sekilas memang bagus interaktif apa interaksi antara kita di sini para jajaran Forkopimda yang hadir dan mungkin ada para juga di sini. Mungkin ini bisa kita lanjutkan terus. Ya, Mungkin tidak hanya dalam kondisi puasa atau saat berbuka puasa, mungkin bisa pada saat-saat mungkin kita perlukan dalam sebulan sekali atau mungkin sebulan 2 kali kita nggak ada masalah, kita diundang, kita membicarakan atau mungkin juga Bang Kapolres ada program Bang ya, mendengar cerita atau mendengar keluh kesah dari masyarakat ataupun dari lapisan masyarakat. Itu yang pertama. Kedua, kami belum berani bertanya karena belum mengetahui semuanya. Hanya saja kami berkesan. Ya, kami berkesan dari luar. Kemarin saya di luar Pak. Dari luar, saya datang ke sini itu betul-betul melihat religius agamanya luar biasa Pak. Ya, ya. Saya melihat bukan hanya yang tua, bukan hanya yang muda, tapi anak-anak juga sedari kecil juga sudah mulai diperkenalkan dan diajarkan. Ini sungguh luar biasa sehingga saya yakin dan percaya mudah-mudahan anak saya yang kami ada 3 orang lagi ini akan jadi imam keluarga. Ya, mudah-mudahan dalam setahun 2 tahun di sini bisa menambah pengalaman. Amin. Saya supaya situasi ini dipertahankan sudah sangat bagus dan sangat menjaga buat kehidupan keluarga. Terima kasih. Sama-sama. Jadi nggak jadi nanya apa lah. Ya sebetulnya nanya apa nih masalah pasti nggak gitu. Nah, iya terima kasih sekali lagi Pak Dandim sudah berkenan hadir di tempat kami ini. Pak Kapolres mau nanya ya. Tapi ini ada Pak, ada anggota DPRD. Silakan Pak Haji. Bapak apa namanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama mungkin saya ingin menanyakan ya, di sekitar tetangga kita itu kan banyak yang muslimin juga. Jadi apabila kita pada hari Lebaran itu memberikan sayang sedekah dengan mereka, hukumnya apa? Mungkin itu aja kan. Jadi ulang kembali ke Bapak Bulat. Ini kurang lebih pertanyaan dia tadi. Ini Ibu siapa tadi nih? Lupa kata. Ibu Karyadi, Kurang lebih. Iya. para PFR Garda Selatan. Jadi selama hal yang kita kerjakan, hal yang kita lakukan itu masih dalam keadaan mengandung suatu kebaikan, apakah orangnya muslim, apakah orangnya kada muslim, bahkan makhluk Allah ibaratnya berupa binatang pun, bila mana kita memperbuat yang baik tersebut itu ada larangan, ada larangan sama sekali. Bagus. Pada umpamanya kita beri dengan orang-orang berarti bukan non muslim, umpamanya kan apakah bermasalah? Ada masalah Pak. Bagus. Kenapa? Hal yang demikian itu justru nantinya akan menumbuhkan daripada mempererat daripada silaturahim kita. Makanya kan di antara dikatakan ya Rasulullah, man ahabba an yusatalau bir rizqihi wa yunsalau biasaru hadiyasilahim. Barang siapa yang hendak dibanyakan rezekinya, barang siapa yang hendak dipanjangkan umurnya, maka saling bersilaturahim, saling memberi berkasih sayang. Artinya apa? Kalau kita banyak musuh, berarti itu dekat dengan suatu kematian. Ya ada dia. Iya benar. Musuh terus ngomongin orang lain. Nah, berarti jauh tuh. Artinya jauh daripada hal-hal yang baik. Hal yang baik kita berbuat itu justru menimbulkan datangnya daripada rahmatnya Allah kepada kita. Itu Jadi kesimpulannya
Pak Haji hukumnya baik gitu. Dan sebenarnya ada pahalanya, ada hitungannya dalam pahala. Pak Haji kira-kira apa nanya apa kira-kira? Nanya apa kira-kira? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati para hadirat semuanya. Jadi mungkin Pak Sekretaris, saya tadi sebenarnya tidak tahu materi yang Pak Ustadz tadi sampaikan. Tapi mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, yang saya hormati Pak Nadi, yang saya hormati Ketua BPN atau yang mewakili, tamu undangan semuanya, Bapak PBI, mungkin pada kesempatan yang berbahagia ini, menurut pandangan Pak Ustadz, kami kan selalu keamanan, baik itu TNI dan Polri, yang mungkin yang selama ini Pak Ustadz yang sudah dirasakan lah di Barito Selatan ini, mungkin ada masukan saran ke depannya buat kami kebaikan, terutama mungkin yang menjaga keamanan itu banyak yang sekarang sudah kami lakukan, baik itu mungkin pada saat kegiatan masyarakat yang hadir di Polri, yang selama ini, karena tadi materi saya tidak menyimak sama sekali, sama maaf. Ya, jadi mungkin apa kira-kira yang masukan dan saran buat kami sehingga masyarakat di Barito Selatan itu baik itu yang Islam maupun juga yang beragama Islam, kita sama-sama ada kerukunan atau umat beragama di Kabupaten Barito Selatan. Mungkin itu Pak Ustaz. Kira-kira apa ya kan? Nah ini saran Ustaz kira-kira. Ya, kalau masukan saran belum, ya saran dari saya malah alangkah bagusnya kita membaur. Artinya membaur itu dengan masyarakat itu kada pandang siapa-siapa. Kemudian lagi kalau supaya kita cepat dikenal, artinya supaya kita memahami dengan keadaan orang-orang di sekitar kita. Andai kita punya orang Muslim, maka terkadang kita cobalah sekali, 2 kali dalam seminggu untuk kemana ke masjid atau ke majelis-majelis ilmu. Jadi kita dapat melihat gambaran-gambaran keadaan di sekitar kita. Itu jelas sudah. Sebab bila mana kita memperbuat demikian itu, justru terhadap masyarakat itu nantinya ada positifnya bagus, negatifnya nggak ada. Lain apa? Sebab yang kita lakukan itu kita bujur-bujur hendak mendekat, artinya hendak supaya kita ini saling daripada kenal mengenal, saling membantu dalam hal daripada suatu kebaikan-kebaikan tersebut. Artinya kita jangan memisahkan diri. Justru kita memisahkan diri itu menimbulkan daripada rasa takut orang tadi. Jadi orang kan modelnya macam kayak segan lah kita gitu Pak. Negerian kita kan, lantaran kita udah terbiasa gitu kan. Tapi kalau kita biasa bergabung, membaur, maka secara otomatis rasa itu akan hilang dengan sendirinya gitu. Nah mungkin itu masukan daripada saya Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Cik. Para Mas lu gimana? Siap? Sampai Kurang lebih 3 menit dari mana kita lagi? Tadi kita mulai ini tahun 5 tadi sebenarnya lah. Ya, kurang lebih. Ada kan? Saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya tanyakan, amalan yang paling bagus dalam bulan puasa atau bulan Ramadan ini untuk kita itu apa? Nah, yang paling bagus. Yang paling bagus? Yang paling bagus lah, ya kan? Terima kasih. Oke. Ini mungkin terakhir aja lah. Terakhir yang lu jelaskan. Nah kita akan bersiap-siap dari setelah ini. Ini soalnya meneruskan langsung lah. Apa amalan berbagus? Ya Rasulullah SAW menyatakan al-jannatu mustaqatun ila arba'atin afarin. Bahwasanya ujar Rasulullah, surga itu rindu kepada 4 orang hal. Ini paling bagus kan? Di dalam bulan Ramadan ini rindu surga. Surga itu merindukan mereka. Siapa mereka itu? Yang pertama amalan yang paling bagus adalah talil Quran. Apa talil Quran? Membaca Quran. Gemar membaca Al-Quran. Gemar. Tak bujur harus sekadarnya aja kata menjadi kegemarannya. Nah ini yang utama nih. Sebab kenapa? Ketika kita membaca Al-Quran di luar daripada bulan Ramadan, itu nilainya 1 huruf yang kita baca itu diganjar dengan 10 kebaikan. Tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, kita baca
Alif Lam Mim. Berapa? 3 huruf. 3 huruf dikali 10 berarti 300. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa banyak. Jadi luar biasa betul. Bahkan yang namanya Al-Quran yang kita baca ini dikatakan paling baik di awalnya. Kenapa? Ini bisa menjadi syafaat bisa dari kita. Baik syafaat ketika kita di dunianya, terlebih lagi ketika masuk kubur, bahkan ketika nantinya di yaumil qiyamah. Ini kita membantu. Satu. Yang kedua, orang yang dirindui oleh surga, yang disuruh dianjurkan yang terbaik amanah di bulan Ramadan ini, yaitu yang kedua adalah wahid lisan. Apa? Menjaga, memelihara daripada pembicaraan kita. Dijaga. Kalau orang tersebut di dalam bulan Ramadan karena bisa menjaga daripada ucapannya, maka otomatis apa yang dikerjakannya itu nantinya akan rusak dirinya. Makanya pernah terjadi di zaman Rasulullah, ya Rasulullah, ada seorang perempuan, wahai Rasulullah, orangnya ahli ibadah, orangnya dermawan, baik ya Rasulullah, tetapi orangnya, wahai Rasulullah, bila mana ia bertutur kata, bila ia berpandel, sakit hati orang mendengarkan. Rasulullah, sakit banget. Ayah banget, para banget ini apa dia Rasulullah? Fahiyah fitnah, perempuan seperti ini masuk ke dalam nerakanya Allah. Makanya dikatakan ya Rasulullah, ma khalaqallahu lisan aqdala minan lisan. Tidaklah Allah menciptakan bagi manusia itu yang lebih utama, yang lebih abdal daripada masalah lisannya. Kenapa? Sebab lisan ini kata beliau, yadkhulul jannah wa yadkhulun nar. Bisa memasukkan seseorang ke dalam surganya Allah, tetapi ingat bisa juga memasukkan ke dalam neraka Allah. Dia bisa kita. Bisa. Kemudian apa lagi ketiga? Amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini, wa mutimil jian. Apa itu dia? Memberi makan orang nang kelaparan. Kita bertanya kelaparan sebenarnya orang membukakan orang yang berpuasa. Iya, kelaparan jadi membukakan orang berpuasa. Apa istimewanya membukakan orang yang berpuasa ini? Yang pertama, ya Rasulullah, orang tersebut akan mendapatkan nilai yang seperti membebaskan budak dan dia diampuni oleh Allah. Sehingga ketika mendengar demikian menjawab nih sahabat, ya Rasulullah, tidak semua kami wahai Rasulullah yang kau melakukan ini, yang kau menerima ini dan orang ini. Jawab Nabi apa? Allah Ta'ala akan membalas, memberi kebaikan bagi orang yang berbuat baik di bulan daripada bulan puasa ketika ia membukakan, walaupun ia membukakan dengan seteguk air susu. Bila ada hawa, sebiji kurma. Bila ada sabun atau seteguk daripada air putih. Dan istimewanya ya Rasulullah, bagi orang-orang yang membukakan orang yang berpuasa dikanyang-kanyang, saya kanyang bertani tadinya kalau apa istimewa? Yang pertama ya Rasulullah, dia nanti akan merasakan daripada seteguk daripada telaga Al-Kausar. Telaga Al-Kausar itu dia bila kami minum ini ya Rasulullah tidak akan merasakan haus selama-lamanya. Akan haus, maka kita ada di pada masa ini. Cerita dari pada masa itu luar biasa. Kalau panas di dunia kan ada apa-apanya masih. Kalau di sana kita sejengkal dari kepala kita nih, matahari segini panasnya. Dan orang tersebut ya Rasulullah akan masuk ke dalam surga dan ia akan mendapatkan nilai yang pahala daripada orang-orang yang dibukakannya tadi dengan tanpa mengurangi dengan nilai yang pahala orang tersebut. Kemudian yang terakhir penutup ya Allah, amalan yang terbaik di bulan Ramadan ini adalah wasaimina fi syahri Ramadan, yang intinya berpuasa ketika masuknya di bulan Ramadan dengan menjaga daripada apa-apa yang membatalkan dengan puasa, dengan apa-apa yang merusak daripada nilai yang puasa. Itulah Bapak Ibu hadirin yang Allah hormati, demikianlah uraian hikmah puasa oleh Bapak Mustafa Amin SPD, dan kita bersiap-siap untuk masuk ke saat berbuka puasa. Tinggal 2 menit lagi. Siap-siap doa aja Ustaz. Silakan. Ketua PWI Kabupaten Batu Selatan beserta seluruh jajaran anggota PWI Batu Selatan. Ya, saya hormati juga Bapak Kajari Batu Selatan yang mewakili
kemudian yang saya hormati Ketua Bawaslu atau yang mewakili, Ketua KPU atau yang mewakili, kemudian yang saya hormati juga perwakilan dari Pilkada Daro, yang saya hormati Mustafa Amin, yang saya hormati juga jajaran pimpinan perangkat daerah yang hadir pada hari ini, para asisten, staf ahli, kepala dinas, kepala badan, kepala bagian, beserta seluruh jajaran perangkat daerah Kabupaten Selatan, dan yang tidak lupa juga terima kasih kepada jajaran wartawan, wartawan media cetak, media elektronik dari semua asosiasi yang telah bersinergi dengan baik dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam tugas dan fungsi sebagai insan pers Indonesia bersama-sama dengan jajaran Hukum dan Kabupaten Selatan dan hadirin dan bahagia. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pada malam hari ini kita bisa sama-sama mengikuti kegiatan buka puasa bersama antara pemerintah Kabupaten Brebes Selatan, unsur Prokopimda Kabupaten Brebes Selatan, dan mitra kerja termasuk dengan rekan-rekan PWI Kabupaten Brebes Selatan. Bapak Ibu semua, sama pemerintah Kabupaten Brebes Selatan, kami menyambut baik kegiatan ini dalam rangka kita sama-sama memperingati bulan suci Ramadan ini dengan mengisinya dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, mulai dari buka puasa bersama, kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan yang positif, termasuk juga menjaga dan menciptakan kerukunan antar umat beragama. Atas nama pemerintah Kabupaten Selatan, kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa kepada rekan-rekan semua, dan pada saya nanti selamat merayakan Hari Raya Idul Fitri. Juga untuk rekan-rekan yang beragama Nasrani, saya ucapkan selamat merayakan Jumat Agung dan Hari Raya Paskah. Bapak semua yang berbahagia, tidak terasa 10 bulan sudah saya menjalankan tugas dan amanah dari Bapak Presiden Republik Indonesia, Menteri Dalam Negeri sebagai pejabat Bupati Brebes Selatan. Tepat hari ini, hari ke-54 menuju 24 Mei 2024. Dan setelah itu kita tidak tahu siapa yang akan menjadi pejabat selanjutnya. Semua akan dikembalikan kepada kewenangan Bapak Menteri Dalam Negeri sesuai dengan mekanisme di Permendagri nomor 4 tahun 2023 bahwa Ketua DPRD setempat berhak mengusulkan 3 orang nama. Kemudian Gubernur setempat akan mengusulkan 3 orang nama, dan Menteri Dalam Negeri akan mengusulkan 1 orang nama. Tetapi tetap keputusan terakhir adalah di Menteri Dalam Negeri. Dan saya Bapak Ibu semua, selama menjabat selama kurang lebih 10 bulan, saya yakin masih banyak keinginan masyarakat yang perlu saya penuhi. Masih banyak program kegiatan yang menyentuh masyarakat. Mungkin juga ada program kegiatan kami yang belum bisa memenuhi ekspektasi rekan-rekan wartawan. Untuk itu, atas nama pribadi dan atas nama pejabat Bupati Brebes Selatan, saya mohon dimaafkan. Sebaik-baiknya manusia adalah manusia yang dengan hati yang lapang memohon maaf, dan semulia-mulia manusia adalah manusia yang bisa memberi maaf. Ayo di bulan yang baik ini kita memperbanyak perbuatan yang baik, memperbanyak amal soleh, menciptakan pukulan antara agama, hindarkan perpecahan, hindarkan fitnah, hindarkan hoax dan sebagainya. Cukup PJ Bupati, tidak apa-apa ini live di TikTok. Cukup PJ Bupati saja yang difitnah. Dan sampai hari ini saya tegaskan, pemberitaan beberapa waktu lalu, saya tidak pernah menjelekkan atau menghina satu profesi pun. Kalau memang dianggap saya menghina, silakan saya dilaporkan ke aparat penegak hukum. Tapi Bapak semua, negara kita adalah negara hukum. Kalau saya dilaporkan, maka saya juga punya hak untuk membela diri. Saya juga punya hak untuk melaporkan ke penegak hukum kalau saya difitnah. Jadi di bulan suci Ramadan ini kita hindarilah fitnah, caci maki, iri dengki, berita tidak baik, ujaran kebencian sebagainya. Lebih banyak kita siap berikan siar yang baik, berita yang baik. Untuk apa? Untuk sama-sama membangun kabupaten ini menjadi lebih baik. Brebes Selatan tidak butuh jargon, Brebes Selatan butuh kerja yang nyata. Tadi Bapak Ibu semua, hari ini hari Minggu, jajaran saya panggil semua dari jam 10 tadi sampai jam 3. Bukan untuk mencari simpati pian semua, karena memang ada hal-hal yang butuh percepatan. Dan saya berharap suatu saat nanti bupati-bupati politik juga punya kinerja seperti ini. Karena kabupaten ini jauh tertinggal, sehingga untuk mengejar ketertinggalan dibutuhkan effort yang sangat besar, dibutuhkan empati sangat tinggi, dan dihilangkan dari hawa nafsu. Kalau ingin menjadi kepala daerah, sudah menghalalkan secara cara,
menyebarkan fitnah karena sudah dibutakan oleh hawa nafsu, sudah dibutakan sahwat politik. Yakinlah dia jadi pemimpin nanti akan amanah. Karena cara naiknya sudah tidak baik, tidak berkah. Siapa? Nanti Allah akan menentukan siapa aku mau seperti itu. Dan di setiap kesempatan sama seperti hari ini selalu saya sampaikan, saya sudah menghadap pimpinan saya untuk tidak diperpanjang. Kenapa? Karena saya ingin menunjukkan kepada warga masyarakat Kabupaten Selatan saya Dedi Gunawan tidak dibutakan oleh hawa nafsu untuk berkuasa, tidak dibutakan nafsu syahwat untuk berkuasa. Karena kalau dibutakan dengan hawa nafsu dan syahwat untuk berkuasa, maka tidak akan memikirkan masyarakat, akan memikirkan kepentingan pribadi dan sebagainya. Tetapi kembali lagi Bapak semua tetap yang akan mempunyai keputusan Bapak nanti lagi. Dan 50 hari lagi saya hanya menjemput takdir saya kembali ke Jakarta atau yang semua menjadi kewenangan Bapak nanti lagi. Dan tentu saja terakhir apa yang saya ucapkan pada saat saya masuk ke Batu Selatan 25 Mei 2023 di kantor DPRD, kemudian saya ulang lagi di kantor PWI. Saya akan berjanji masuk ke 86 desa, 70 orang dan tunai sudah janji saya. 86 desa, 70 orang sudah saya datangi, saya kunjungi terakhir pada bulan Februari yang lalu. Saya masuk ke desa, kita berikan sembako untuk masyarakat miskin, kemudian susu untuk ibu hamil, susu dan PMT untuk anak-anak stunting, termasuk pemberian bantuan baik alat sekolah dan lain sebagainya, yang kesemuanya memang dianggarkan di dalam APBD dan menjadi hak masyarakat. Bukan itu saja Bapak Ibu semua, untuk tahun ini semua kegiatan termasuk kegiatan yang berkaitan dengan rekan-rekan media press, semua kita dukung full support. Bukan untuk mencari simpati, karena memang pers, wartawan, insan media adalah mitra strategis pemerintah. Kalau kita lihat di undang-undang pers maupun di peraturan Menkominfo sudah dijelaskan bahwa pers berkewajiban memberitakan data dan fakta aktual, walaupun data dan fakta itu baik maupun buruk. Maka termasuk pemberitaan rekan-rekan media yang sampai kepada kami bahwa ada kinerja yang menurun sehingga kami bersidak, itu bagian adalah pemberitaan yang di-share, dan itu menjadi kewajiban rekan-rekan pers, media dan wartawan. Dan kita pemerintah daerah tidak boleh lagi dengan pemberitaan, baik pemberitaan yang baik maupun yang kurang baik. Pemberitaan yang baik akan memacu kita untuk mempertahankan kinerja, pemberitaan tidak baik memacu kita untuk memperbaiki kinerja. Pemerintah dibentuk untuk masyarakat, pemerintah dibentuk untuk masyarakat, pemerintah dibentuk untuk melayani masyarakat. Itu kenapa dalam terminologi bahasa Inggris abdi negara itu civil servant. Abdi itu pelayan Bapak semua. Coba lihat semua kalau makan di restoran yang besar, pasti baru mau masuk restoran itu dibukain pintu, selamat pagi Bapak, selamat pagi Ibu, ya mau makan apa? Itu esensinya pelayan. Secara filosofis, kalau kita lihat ontologisnya, hakikatnya, intisarinya dari pelayan itu memang melayani, tusuk melayani. Jadi bukan minta dilayani. Itulah kenapa pemerintah harus hadir sampai tingkat desa, bukan mencari simpati, bukan mencari populer, karena memang pejabat, bupati, wali kota, Undang-Undang 10 tahun 2016 tentang pilkada, dan lagi 4 tahun 2023 tentang pejabat kepala daerah. Pejabat kepala daerah dilarang terlibat dalam politik praktis, dilarang mencalonkan dalam pilkada, dan dilarang mengundurkan diri untuk mencalonkan dalam pilkada. Jadi pejabat, bupati, wali kota turun sampai tingkat desa itu memang tugasnya, bukan untuk mencari simpati, bukan untuk berpolitik. Ayo rekan-rekan, kita bergandeng tangan, unsur Forkopimda, pemerintah daerah, DPRD, Polres, Kodim, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri, Penagama, kemudian rekan-rekan wartawan, media, tokoh agama, tokoh masyarakat dan semuanya. Ayo kita sama-sama bergandengan tangan membangun kabupaten ini. Bumi Dani dan yang tuntun terus. Tidak dengan jargon semata, tapi dengan kerja yang nyata. Dan itu membutuhkan empati dari hati nurani kita semua. Kalau tidak ada empati dari hati nurani kita, maka semua itu hanya tinggal ungkapan semata. Kalau bukan kita siapa lagi? Kalau tidak dimulai sekarang, kapan lagi? Saya Dedi Gunawan tahu berlalu 24 Mei saya akan menyelesaikan jabatan. Setelah itu selesai. Tidak tahu siapa ke depan. Tapi minimal saya ditugaskan pemerintah yang mencoba meletakkan fondasi awal bagaimana birokrasi itu bekerja, bagaimana birokrasi menjalin hubungan koordinasi dengan Forkopimda, menjalin hubungan dengan rekan-rekan wartawan, turun ke desa dan sebagainya. Dan bisa kita cross check, adakah
seorang pejabat yang turun ke semua desa memberikan bantuan uang desa tahun di 80 desa. Kalau ada saya angkat topik, kalau belum ada, itulah contoh bagaimana kita memimpin. Tidak hanya dengan berbicara, tapi dengan kerja yang nyata. Sekali lagi Bang Bima, terima kasih dukungannya semua rekan wartawan dari semua asosiasi, PWI, AWPI, PPWI, IWO, IJTI, dan semua rekan wartawan dari semua asosiasi yang telah mendukung kinerja pemerintah Kabupaten Batu Selatan. Ada gading yang tetap, tidak ada masa sempurna, termasuk pemerintah kabupaten juga tidak sempurna. Mari kita perbaiki sama-sama. Demikian yang disampaikan, mohon maaf bila ada tutup kata kalimat yang kurang. Sekali lagi terima kasih teman-teman PPI. Mudah-mudahan kegiatan ini memberikan berkah bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PJ. Tadi kami sudah bincang-bincang Bapak, sudah ada ceramah-ceramah, ada ustadznya juga tadi, ada interaktif. Mungkin sebelum kita makan-makan, barangkali ada kata sambutan kedatangan tamunya. Silakan Ketua. Mohon izin Pak Bupati, ulun duduk saja karena ulun ini hanya udah debu jadi ulun. Hai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya Salam Kebajikan. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak PJ Bupati Batu Selatan, Dr. Haji Dedi Nurul Inisi. Selamat datang Pak, terima kasih banyak sudah memberikan waktunya, karena kami tahu bahwa sebenarnya hari ini Pak PJ Bupati ini punya kegiatan lain, tapi beliau mau hadir di sini terus untuk terima kasih Pak PJ. Artinya kami sangat merasa bangga Pak, karena di bulan yang suci ini dan bulan ini kami bisa bersilaturahmi dan bisa mendengar langsung istilahnya masukan dan nasihat dari Bapak. Yang saya hormati juga Ketua DPRD yang kali ini diwakili Bapak Haji Elek. Terima kasih Pak Haji datang. Yang kami hormati juga unsur forum Prokopimda, ada Bapak Kapolres Pak Asep. Terima kasih Pak Asep. Dan ini tadi Pak Haji Elek yang sedikit Pak PJ sebelum Pak PJ datang, Pak Haji lagi sudah memperkenalkan Pak Dandim kita, karena Pak Dandim ini baru pertama datang di sini Pak. Jadi terima kasih Pak Dandim, Pak Puju, Pak Anggel. Istilahnya kami terima kasih banyak, karena walaupun kami bersebelahan bertanya Pak, cuma Bapaknya baru sekarang bisa. Jadi mohon maaf juga kalau biasanya di PW ini agak ramai, karena di sini ada yang suka nyanyi, jadi misalnya karaoke Pak nyanyi, ada yang main biliar, ada yang sambil mengisi waktu Pak, karena kalau pemberitaan ini dibawa emosi terus nanti beritanya naik terus jadi dibawa sampai siap. Jadi terima kasih yang saya hormati juga para kepala SOPD yang hadir, ada Ibu Sekwan, Ibu Selvi, Ibu Ida. Ibu Ida maaf nih, istilahnya absen Pak. Ibu Ida Narni, SPPR, Pak Irin, oh ya, saya lupa juga dari mitra kita dari Badan Intelijen Negara. Terima kasih Bang Kennedy sudah hadir dan Bang Randa. Terima kasih juga dari Kejaksaan, oh ya, Bang Darel. Terima kasih hadir. Ya, di pojok sana mungkin agak sedikit Pak Ketua Bawaslu, karena beliau ini sangat penting karena menjelang pilkada Pak PJ ya. Beliaulah yang katanya mengawasi dan menindak segala mungkin nanti ada polemik ya di pilkada nanti. Dan juga dari yang memang stakeholder itu langsung berkaitan langsung dengan PWI adalah Pak Mariawan. Nah, informasinya beliau mudah-mudahan beliau jadi lagi naik ke pusat. Oh, tapi harapannya kalau PWI semoga beliau menjadi iya sama Pak Joni juga. Dan juga mohon izin terima kasih juga kepada Pak Direktur Rumah Sakit Terima kasih Bang Moyo sudah bisa hadir.
terima kasih Pak Olik dan dari pihak Bawaslu juga Pak Kadis. Nah ini Bapak ini menunggu takdir juga Pak ya? Pak Kadis pendidikan. Oh Pak Aman. Tapi kami yakin Pak, karena mungkin selama ini sebelum beliau jadi PLT Kadis pendidikan, beliau sudah bersama kami ini mungkin sangat akrab lah. Jadi tolong dibantu. Kalau teman-teman PWI berhubung sebelum Idul Fitri iklan nanti. Nah, foto main belakang gitu. Iklan kopi Bu ada, iklan Desina saya kerja. Iya. Tapi yang di belakang layak, Pak. Lama susah. Tahu tambalannya. Jadi mohon izin saya ini dari Pak Dinas Pendidikan dari itu Pak Rifal bahwa beliau ini aman. Untuk Pak Ustadz, terima kasih Pak Ustadz atas namanya. Tadi sebelum Bapak di sini beliau ini praktek banget untuk menjelaskan apa saja yang memang kurang dipahami oleh kita di sini Pak. Jadi mohon terima kasih Pak Ustadz. Nah ini Pak Kadir Semani Pak, mohon izin beliau adalah head coachnya untuk relationship di PT Adaro Pak. Jadi Tapi saya belum pernah Tuhan saya. Videonya dalam. Udah 10 bulan ini saya belum pernah lihat adanya pimpinan Adaro di bawah. Adaro sama Mutu belum pernah tuh. mohon izin langsung disampaikan Pak. Sebenarnya beliau memang sering sini cuma mungkin Bapak ini sih. Masalahnya yang belum bisa diadau kan Pak Boy Tohir. Ya. Nah, Pak Boy Tohir itu dengan PJ Bupati dan satu kabupaten di Kalimantan Tengah ini satu kampung, Pak, itu masalahnya. Ya. Dengan satu PJ di wilayah Kalimantan, bukan satu dua. Jadi ada 2 PJ di Provinsi Kalimantan Tengah, satu kampung Pak Boy Tohir. Ada memang 2 PJ ini sepupuan sobat. Iya Pak. Tapi kalau besok di kantor terima. Langsung jadwalkan Pak. Karena kalau programnya masuk ke CSA sebenarnya masuk, cuman pimpinannya belum. Kalau programnya jalan tuh CSA, ya mana yang ini CSA adalah siapa pendidikan ya, yang beasiswa segala macam tuh dengan Bu Ida juga, Bu Ida juga kan yang petani petani itu segala macam yang namanya juga jalan. Yang penting pimpinan programnya jalan terus sama. Karena sudah 3 bulan. Jadi mohon izin Pak WJ, mengambil beberapa teman-teman memang khususkan hadir di sini karena kita kerja juga kita kerja di PWI sama ini memang berkolaborasi dengan PWI. Jadi terima kasih banyak Pak Risman dan sini tidak asing lagi beliau mantan ketua PWI Pak. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.